العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, la yabi' fi suqina, janganlah melakukan jual beli di pasar kami illa ma qad tafaqqaha fid din, kecuali orang-orang yang sudah mempelajari agama. Karena itu kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Kita masih membahas fikih jual beli dan kita sudah sampai pada bab ahkamul hajar, hukum-hukum tentang hajar. Hajar itu artinya pembatasan. Maksudnya pembatasan adalah membatasi terhadap orang-orang tertentu supaya dia tidak melakukan sesuatu terhadap barang-barang yang dimilikinya, tidak melakukan jual beli terhadap barang-barang yang dia miliki. Siapa saja orang-orang yang berhak untuk dihajar atau dibatasi atau dilarang melakukan jual beli terhadap barang-barang milik dia, maka beliau mengatakan wal hajar, dan pembatasan itu ala sittatin, berlaku untuk 6 orang. Yang pertama adalah as-sabiyyu, anak kecil. Anak kecil tidak boleh melakukan jual beli terhadap barang-barang yang dia miliki. Misalnya anak kecil mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa mobil yang mewah. Ini anak masih SD. Apakah boleh dia menjual warisan dari bapaknya ini? Tidak boleh. Kalau dia jual bagaimana? Tidak sah, karena dia masih kecil. Kapan boleh melakukan jual beli atau kapan sahnya jual beli? Ketika dia sudah balik. Balik itu untuk laki-laki maupun perempuan usia 15 tahun. Atau dengan tanda yang lain perempuan sudah haid. Atau dengan tanda yang lain laki atau perempuan sudah tumbuh bulu pada kemaluan. Atau dengan tanda lain yaitu sudah mimpi basah. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Ibnu Umar ketika usia 14 tahun dia izin untuk ikut dalam perang. Maka falam yujizni, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Setelah itu dia minta izin lagi pada usia 15 tahun. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena 14 tahun belum balik, maka tidak boleh ikut perang, tidak diizinkan oleh Nabi. Nah, demikian juga hukumnya dalam masalah jual beli, tidak boleh dia melakukan jual beli, belum sah jual beli yang dia lakukan. Yang kedua, wal majnun, orang yang gila. Karena orang gila ini tidak bisa mengatur hartanya, dia akan mudah ditipu. Dia punya mobil warisan dari orang tuanya, dikatakan ini mobilmu bisa saya beli dengan 5 juta, padahal harganya 500 juta. Nah, ini karena orang gila, nggak paham, dikira duit setumpuk itu sudah sangat banyak. Nah, maka tidak sah jual belinya seperti itu. Maka dihajar, harus dilarang dia untuk melakukan jual beli. Yang ketiga wasafih, dan orang bodoh al-mubadzir limalih, yang dia membazirkan hartanya. Dia sudah balik, tapi tidak bisa ngatur harta, sehingga harta mubazir terus menerus. Setiap pegang duit pasti langsung akan lenyap dalam sekejap. Gila sebenarnya tidak, tapi mubazir. Seperti ada seseorang yang kalau memegang uang itu pasti akan sedekah kemana-mana. Nemui temannya nih, ada sedekah untuk kamu. Nemui gurunya nih, sedekah untuk kamu. Nemui kenal-kenalnya, tetangga-tangganya, anak-anaknya, anak-anak tetangga, semuanya dibagi duit. Nah, begitu sudah habis duitnya, bingung sendiri. Nah, itu berarti mubadzir limalik. Orang seperti ini tidak boleh untuk melakukan jual beli. Tidak sah kalau dia melakukan sesuatu terhadap hartanya. Dia berikan kepada orang lain hartanya, tidak boleh.
Nah, maka kalau orang diberi mengetahui bahwa ini orangnya pandir, bodoh, tidak bisa mengatur harta, maka jangan diterima. Kita jawab saja, untuk kamu saja ya. Kamu atur untuk mantan kamu supaya nanti kamu tidak bingung kalau kehabisan uang. Jangan diterima. Karena dia orang yang bodoh yang nggak bisa mengatur harta. Yang keempat al-muflis, orang bangkrut alladzi irtakabat huduyun, yaitu orang yang terlilit oleh utang-utang dia. Yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang yang utangnya melebihi kekayaan yang menjadi miliknya. Dia punya mobil, punya rumah, punya sawah misalnya. Nilainya berapa? Nilainya 50 juta. Tapi utangnya 100 juta. Nah, ini bangkrut namanya. Kenapa? Karena seandainya seluruh hartanya dia jual, dia gunakan untuk melunasi utangnya, tidak cukup. Itu berarti bangkrut, muflis. Contohnya orang yang ditipu nih. Gara-gara bisnis, kemudian ada orang kepercayaan, dia serahkan harta kepada orang kepercayaan tadi, ternyata malah dibawa lari. Nah, gara-gara itu kemudian jadi bangkrut dia usahanya. Nah, itu namanya muflis. Orang seperti ini maka dihajar, dibatasi, tidak boleh lagi melakukan jual beli terhadap barang-barang sisa milik dia. Kenapa? Karena barang-barang sisa milik dia digunakan untuk melunasi utang-utang bagi orang-orang yang sudah menghutangi dia. Tapi yang berhak untuk menghajar atau membatasi orang bangkrut ini bukan semua orang. Yang berhak membatasinya adalah qadhi atau hakim. Kalau nomor-nomor 1, 2, 3 tadi itu tidak perlu qadhi hakim, tidak perlu. Kita sebagai tetangga cukup untuk membatasi dia. Kita punya tetangga gila. Nah, dia melakukan jual beli bisnis besar. Kita tahu, kita larang. Jangan dijual. Tetangga kita gila menjual mobilnya, dilarang. Kita beritahu orang yang membelinya, jangan beli dari orang ini orang gila ini. Nah, mungkin dia karena orang jauh nggak paham, dikira orang yang waras padahal orang gila. Nah, kita sebagai tetangga boleh menghajar atau membatasi orang gila tersebut. Tapi kalau al-muflis ini qadhi atau hakim yang bertugas untuk menghajar dia. Nah, sehingga caranya adalah orang-orang yang sudah menghutangi kepada dia lapor kepada hakim. Pak Hakim, ini ada orang bisnis karena ditipu bangkrut. Dia masih punya utang kepada saya, belum bisa melunasi karena hartanya habis. Tinggal apa yang dia miliki sekarang, rumahnya. Nah, tolong ini dihajar sehingga tidak boleh dia jual rumahnya. Nah, hakim kemudian apa? Menghajar terhadap orang tersebut. Itu caranya begitu. Yang kelima wal marid, dan orang sakit al makhuf alaih, yang dikhawatirkan mati. Maka dia dihajar fi ma zada ala thuluth, pada apa yang lebih dari sepertiga hartanya. Jadi kalau ada orang mati, orang sakit tapi hampir mati, yang dikhawatirkan ini sakit menghantarkan kepada kematian, maka hukumnya sudah seperti orang mati. Yaitu apa? Kalau dia bersedekah, maka hanya boleh sepertiga dari hartanya. 2/3-nya adalah milik ahli waris. Sehingga kalau dia mengatakan ini sepertiga, tolong dikirim ke pesantren sana untuk wakaf di pesantren karena pesantrennya lagi bangun. Ini saya ikut sepertiga harta saya, boleh. Tapi kalau 2/3 nggak boleh. Ambil sepertiga saja, sepertiganya kembalikan ke rumah karena itu nanti akan menjadi harta bagi ahli waris. Yang keenam wal abd, dan budak alladzi lam yudzal lahu, yang belum diizinkan untuknya fit tijarah, dalam melakukan bisnis. Budak memegang harta majikannya, tapi majikannya hanya mengatakan ini tolong hartanya dipegang. Tidak disuruh untuk jual beli. Nah, gara-gara dia megang malah dia pengen untuk melakukan jual beli. Seperti ini dihajar, harus dilarang, tidak boleh. Seandainya dia nekat bagaimana? Nah, kalau nekat maka kita bahas kenekatan tersebut pada bab-bab berikutnya ini. Beliau mengatakan, wa tasarrufus sabi. Adapun tasarrufnya atau perbuatannya anak kecil, wal majnuni, dan orang gila, wasafi, dan orang yang pandir tadi terhadap hartanya, itu ghairu sahih, tidak sah. Maka kalau ada anak kecil menjual mobil warisannya, tidak sah.
Kalau tidak sah gimana? Harus dikembalikan. Mobilnya kembalikan kepada si anak, duitnya kembalikan kepada si pembeli. Kenapa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak memenuhi syarat. Lah faktanya sekarang banyak anak-anak kecil melakukan jual beli. Bawa duit 1.000 datang ke warung beli roti, apakah ini tidak sah? Nah, para ulama mengatakan tidak sah ini untuk jual beli yang besar-besar. Kalau jual beli yang remeh-remeh temeh seperti itu nggak ada masalah. Itu ya disebut jual beli juga, karena jual beli itu kan tukar menukar kan. Saya bawa duit, dia bawa roti, ya, ini namanya jual beli, tukar menukar. Saya berikan uang saya, dia berikan roti dia. Nah, ini jual beli, tapi jual beli remeh temeh, muhaqqarat, sehingga hukumnya dimaafkan. Nggak ada masalah anak-anak kecil melakukan seperti itu. Kemudian wa tasarruful muflis, perbuatannya orang yang bangkrut, yaitu terhadap hartanya tadi. Yasihu, boleh sah fi dhimmatihi, sebagai utang dia. Tuna, bukan a'yani malihi, barang-barang dari harta dia. Jadi kalau ada orang bangkrut tadi, utangnya lebih banyak daripada harta yang tersisa milik dia, maka kalau dia mau utang boleh sah, karena memang dia perlu duit, utang nggak ada masalah. Tetapi kalau dia melakukan terhadap barang-barang milik dia sudah nggak boleh, karena sudah dihajar tadi, sudah batasi oleh hakim, sehingga harta sisa dia tidak boleh dia berikan kepada orang lain, tidak boleh dia perjualbelikan. Kenapa? Karena nanti akan merugikan terhadap orang-orang yang menjadi piutang-piutang dia, dan sudah dihajar dia oleh hakim tadi. Kemudian wa tasarruful marid, perbuatannya orang sakit, fi ma zada 'ala thuluth, pada apa yang lebih dari sepertiga hartanya, mauqufun, itu terhenti, 'ala ijazatil warathah, atas izin dari ahli waris, mim ba'dihi, setelah kematian dia. Jadi orang yang sakit hampir mati, dia berwasiat 2/3 harta saya untuk wakaf masjid. 2/3 ini kan melampaui batas. Batasnya semestinya 1/3. Nah, boleh 2/3 ini dilanjutkan dengan syarat ahli warisnya semuanya sepakat. Misalnya ahli warisnya semuanya sudah kaya-kaya, sehingga mereka sepakat, sudahlah, nggak ada masalah. Bapak berwasiat 2/3 untuk wakaf. Semestinya haknya Bapak hanya 1/3. 1/3 milik kita. Tapi kita semua kan sudah kaya nih. Dan hartanya Bapak nggak seberapa. Kita sudah lebih kaya daripada Bapak kita. Udah, kita relakan saja supaya untuk pahala bagi Bapak. Nah, kalau mereka rela, nggak ada masalah. Tapi harus rela semua. Satu saja tidak rela, nggak boleh. Kenapa? Itu hak dia memang. Nah, maka kalau satu tidak rela, ya tidak boleh. Berarti hanya 1/3 yang diberikan kepada wakaf, yang sisanya untuk warisan. Nah, nanti kalau anak-anaknya mau beramal untuk bapaknya, silahkan. Setelah dia mendapatkan harta warisannya, kemudian dia wakafkan atas nama bapak sebagai hadiah pahala untuk bapaknya yang sudah mati, boleh. Wa tasarruful abad, dan perbuatannya hamba terhadap harta majikannya tadi, yakunu fi dhimmatih, menjadi utang bagi dirinya. Yutba'u bihi, dia dituntut dengan utang tadi, idza ataq, apabila dia sudah merdeka. Jadi ini budak bawa duit majikannya, disuruh megang, menjaga, malah digunakan untuk beli kambing. Nah, gimana seperti ini? Nah, ini menjadi utang bagi dia. Duitnya tadi kembalikan kepada majikan. Terus karena dia sudah membeli kambing, dan kambingnya sudah dimakan, sudah dia sembelih, maka jadi utang. Bagaimana kalau kambingnya belum disembelih? Kalau kambingnya belum disembelih, maka kambingnya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Jual belinya tidak sah. Maka kalau ada budak beli sesuatu dengan harta majikan, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hartanya masih utuh. Maka solusinya adalah hartanya dikembalikan kepada penjual, duitnya dikembalikan kepada si budak tadi untuk kembali ke majikannya. Kemungkinan kedua, harta yang dibeli oleh si budak tadi sudah habis. Beli kambing sudah disembelih, sudah nyate dia, sudah warak, sudah gelegean.
Nah, ini majikannya tetap berhak mendapatkan uang tadi, uangnya si orang yang jual kambing tadi, kembalikan duitnya kepada si majikan. Adapun si budak jadi utang. Kamu itu ternyata pakai uang majikan, belum belum izin ya. Kamu sekarang utang kepada saya. Besok kalau kamu merdeka, kamu bayar utang saya. Nah, itu adalah kondisi yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu menjadi utang. Itu maksudnya kalau barang yang dibeli sudah lenyap, sudah hilang atau sudah rusak. Tapi kalau barangnya masih utuh, maka cukup dikembalikan kepada si penjual barang tadi. Inilah pembahasan secara ringkas tentang al-hajr. Kita lanjutkan ahkamus sulh, hukum-hukum perdamaian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perdamaian disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyukai perdamaian antar manusia. Allah sebutkan pada surah An-Nisa ayat 128, "Was-sulhu khair." Damai lebih baik daripada tidak damai. Damai yang disebutkan dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 128 tentang damainya suami istri. Istrinya khawatir dicerai oleh suaminya karena suaminya sudah tidak tertarik lagi, maka istrinya bilang, "Udah mas, gak usah dicerai. Mau nikah lagi silahkan. Saya sudah tua, saya tidak usah dicerai, tetap jadi istri kamu. Sehingga masih enak ada yang mengurusi daripada hidup sendiri, tidak enak." Nah, maka suaminya, "Baik, saya tidak mencerai kamu, tapi saya akan nikah lagi 3 orang lagi perempuan." Nah, damai berarti. Istrinya mempersilahkan dan suaminya juga rela untuk tetap mengurusi istrinya tersebut. Nggak ada masalah. Ini damai lebih bagus daripada cerai. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang mendamaikan antar manusia yang bertengkar. Disebutkan pada surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya dalam kebanyakan ucapan manusia kecuali orang yang menyuruh sedekah, maka itu baik. Menyuruh kebaikan, maka itu baik. Au islahin bainan nas, atau menyuruh mendamaikan di antara para manusia. Ini juga satu kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan itu karena mencari ridho Allah, maka akan diberi oleh Allah pahala yang besar, yaitu masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk mendamaikan orang-orang yang bertengkar pada surah Al-Hujurat. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah di antara dua saudara kalian yang sedang bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina ikhwatikum. Damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang sedang bertengkar. Atau baina akhawaikum, di antara dua saudara kalian yang sedang bertengkar. Boleh dibaca akhawaikum, boleh dibaca ikhwatikum. Semuanya qiraah mutawatirah. Nah, ini perintah untuk mendamaikan antar manusia. Maka damai itu sesuatu yang baik. Adapun masalah damai yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, maka maksudnya adalah damai dalam masalah muamalah harta antara pembeli dengan penjual dan sebagainya, berkaitan dengan harta. Itu yang dimaksud dalam bab damai pada kitab-kitab fikih. Makanya dimasukkan dalam bab jual beli. Beliau mengatakan, wa yasihhu sulhu, sah melakukan damai, ma'al iqrar, bersama adanya pengakuan, fil amwali, dalam masalah harta-harta, wa ma afdha ilaiha, dan apa yang menuju kepada harta, wa huwa naw'an, dan damai itu ada dua macam, ibra'un wa mu'awadhah. Nah, kita bahas dulu apa maksud kalimat ini. Sah damai bersama pengakuan. Maksudnya, damai itu dilakukan setelah ada pengakuan dari orang yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak kepada orang yang bertengkar dengannya. Misalnya saya menghutangi kepada seseorang 10 juta. Setelah itu dia tidak mengakui, saya tidak pernah kamu berikan 10 juta.
kamu hanya memberikan 5 juta saja kepada saya. Berarti dia tidak mengakui. Nah, kalau tidak mengakui, jangan dilakukan damai. Nggak sah. Damai itu setelah dia mengakui. Jadi pertama ada pertengkaran, setelah itu ada pengakuan. Pengakuan dari pihak yang wajib menunaikan hak. Kalau sudah ada pengakuan, baru damai. Nah, maka setelah dia mengakui, betul, engkau memberi utangan kepada saya 10 juta. Adapun 5 juta itu waktu yang lalu, dulu sudah selesai. Ini yang terakhir yang belum saya lunasi memang betul 10 juta. Nah, kalau dia sudah mengakui begitu, baru dibuat perdamaian. Damainya misalnya, ya sudah, karena kamu sudah mengakui kamu utang kepada saya 10 juta, maka damainya adalah silahkan kamu bayar 5 juta saja. 5 jutanya saya sedekahkan untuk kamu sebagai temanku, nggak usah dilunasi 5 jutanya, lunasi separuh saja. Nah, ini namanya damai. Damai ini berlaku dalam hal apa? Fil amwal, dalam masalah harta, seperti utang piutang tadi. Wa ma'afdhu ilaiha, dan sesuatu yang bisa menuju kepada harta. Misalnya hukum kisos. Kisos itu kan bisa menuju kepada harta. Karena kalau ada orang membunuh orang, tapi tidak jadi kisos, tidak jadi dibalas bunuh, maka turun kepada pilihan berikutnya, yaitu membayar diat. Nah, bayar diat ini berarti harta. Nah, maka damai sah dalam masalah harta, juga dalam masalah kisos. Sehingga perdamaiannya menjadi tadi membayar apa? Diat. Nah, diatnya sesuai dengan aturan Islam atau sesuai dengan kesepakatan dari perdamaian tersebut. Kemudian macam perdamaian, wa huwa naw'an, ada 2 macam. Ibra'un, membebaskan, wa mu'awadatun, dan mengganti. Membebaskan contohnya tadi, dia utang kepada saya 10 juta, saya bebaskan 5 juta. Atau saya bebaskan seluruhnya. Nah, itu berarti membebaskan. Boleh damai seperti itu. Itu namanya damai ibroh, damai membebaskan. Kalau muawadah ganti, misalnya dia utang 10 juta kepada saya, tapi bayar 10 juta nggak punya duitnya. Tapi dia punya tanah yang harganya 10 juta. Udahlah, daripada kamu bayar 10 juta, ngumpulkan duit 10 juta, nggak susah. Udah, ini tanahmu yang kecil ini harganya 10 juta, berikan kepada saya. Damai sudah. Nah, maka dia mengatakan, baik, saya terima perdamaian ini. Nah, udah sah. Boleh diturunkan, boleh juga diganti dengan apa? Harta yang semisal. Fal ibra, maka pembebasan adalah iktisaruhu min haqqihi. Dia mengambil sedikit dari haknya ala ba'dihi, mencukupkan sebagian haknya saja. Haknya 10 juta, dia ambil 5 juta. Nah, ini berarti dia mengurangi haknya. Iktisaruhu min haqqihi, dia mengurangi dari haknya ala ba'dihi, terhadap sebagian haknya saja. Wala yajuzu ta'alluquhu ala syartin, tidak boleh dikait-kaitkan dengan suatu persyaratan. Misalnya, setelah orang yang saya hutangi tadi mengakui, baik, saya akui engkau memberikan saya utangan 10 juta. Tapi saya minta syarat bahwa engkau mengurangi kewajiban saya melunasi utang. Tolong dikurangi jadi 5 juta saja. Nah, ini nggak sah begini. Berarti karena berarti saya terpaksa. Dia memaksa saya. Dia maunya ngaku kalau apa? Saya mengurangi utangnya. Nah, itu berarti memaksa. Nggak boleh begitu. Harus sukarela. Baik dari pihak saya sendiri yang mengatakan utangmu saya gugurkan 5 juta, tinggal 5 juta, atau dari pihak hakim. Pernah Rasulullah melihat 2 sahabat Nabi bertengkar, tengkarnya di masjid lah. Maka Nabi keluar dari rumah, ada apa tengkar-tengkar ini? Maka Ka'ab bin Malik yang kaya raya, dia mengatakan, ini teman saya Ibnu Abi Hadrat, sudah saya utangi, sudah jatuh tempo nggak bayar-bayar. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wahai Ka'ab, gugurkanlah utangmu menjadi separuh saja. Maka saudaramu ini bisa melunasi separuhnya. Maka akhirnya Ka'ab mengatakan, qad fa'altu, baik, saya terima usulmu ya Rasulullah. Ini iman yang kuat seperti ini ya. Diperintah Nabi taat. Padahal sebenarnya kalau dia tidak mentaati boleh. Karena Nabi ini bukan sebagai perintah syariat, tapi ini hanya usulan untuk perdamaian saja. Supaya damai, ini karena sama-sama sahabat Nabi, udah, kamu gugurkan utangnya separuh saja.
Seandainya dia mengatakan nggak mau ya Rasulullah, ini saya butuh duit. Seandainya ngomong begitu boleh. Tapi karena kuatnya iman, maka dia langsung terima sabda Nabi SAW. Baik ya Rasulullah, setengah hutang saya, nggak ada masalah. Berarti setengahnya saya sedekahkan untuk Ibnu Abi Hadrah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, baiklah Ibnu Abi Hadrah, ini Ka'ab sudah menggugurkan setengah hutangmu, sekarang kamu bangkit sana, lunasi hutangmu sana. Karena kamu kalau melunasi separuhnya sudah bisa kan, nah, lunasi sekarang. Nah, itu berarti perdamaian yang diusulkan oleh seorang hakim, nggak ada masalah. Yang kedua, ilmu awadah, mengganti uduluhu an haqqi, yaitu dia pindah dari haknya ila ghairi, kepada yang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai', berlaku terhadapnya hukum-hukum jual beli. Misalnya tadi ya, utangnya 10 juta diganti dengan sepetak tanah yang harganya 10 juta. Itu namanya muawadhah, diganti. Tapi untuk yang muawadhah ini, hukum-hukum jual beli berlaku padanya. Contohnya apa? Contohnya khiyar aib. Kalau ternyata tanahnya ada aibnya, boleh kita kembalikan. Ternyata tanahnya tadi yang harga 10 juta tadi nggak punya surat. Nah, ini berarti tanah yang punya aib seperti ini. Kita kembalikan, mas, tanah orang genah nih, saya kembalikan aja. Nih. Atau misalnya motor. Nah, motornya ini harga 10 juta. Udah, kamu nggak usah melunasi duit, tapi melunasi motor. Harganya 10 juta. Ternyata suratnya palsu, surat motor tadi. Nah, berarti ini ada aibnya. Boleh kita kembalikan. Hukum-hukum jual beli semuanya berlaku dalam muawadhah tersebut. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang satu masalah yang dulu sering terjadi. Mungkin kalau zaman sekarang tidak banyak terjadi. Tapi dulu sering terjadi percekcokan padanya antar tetangga. Sehingga dibahas oleh beliau dalam bab ini. Maka beliau mengatakan, wa yajuzu lil insan, boleh bagi manusia ayyushri'a, untuk membuat rawshanan, sayap rumah, fi tariqin nafidh, pada jalan yang tembus, bihaitsu, dengan syarat la yatadarrarul mar, tidak memadoroti, tidak mendapatkan madarat orang yang lewat. Jadi mulai di sini beliau membahas tentang seorang yang punya rumah, kemudian membuat sayap rumah tersebut. Maksudnya apa? Membuat atap misalnya yang masuk ke area jalan, seperti atapnya masjid ini. Ini di luar masjid ini kan ada atap seng itu. Ya. Nah, maka atap itu namanya apa? Rawshan. Boleh nggak seperti itu? Dibagi dua hukumnya. Apabila jalannya tembus, maka boleh, yang penting syaratnya satu saja. Ada orang lewat, jangan sampai terganggu. Nah, maka atap masjid ini termasuk yang boleh. Kenapa? Jalannya tembus. Jalan tembus itu maksudnya dari kedua sisi semuanya bisa. Dari timur ada, dari barat ada. Maka jalan ada dua macam. Ada jalan yang tembus, ada jalan buntu. Kalau jalannya tembus, maka silahkan buat rawshan, boleh. Nggak perlu izin kepada tetangga-tetangga, nggak perlu. Kenapa? Syaratnya cuma satu, tidak memadoroti orang lewat, selesai. Tapi seandainya minta izin kepada tetangga, ya sebagai adab saja, nggak ada masalah. Tapi seandainya tanpa izin, nggak masalah juga. Karena itu apa? Tidak memadoroti orang yang lewat, dan jalan itu adalah haknya siapapun juga. Sehingga ketika orang yang lewat tidak termadoroti, silahkan, nggak ada masalah. Maka kalau atapnya terlalu pendek, ini akan mengganggu. Orang bawa tumpuan barang di atas mobilnya akan terganggu, akan nabrak atap tadi, nggak boleh. Tapi atapnya ini tidak mengganggu, nggak ada masalah. Sebagian masjid itu terpisah oleh jalan. Ya. Ini masjid di selatan jalan, kemudian ini tanah, kemudian utara jalan ada area yang dibeli oleh masjid tadi. Nah, maka untuk menyambung antara tanah selatan dengan utara, maka dibuat di lantai 2 ini sambungannya. Boleh nggak ini? Nah, ini namanya rawshan. Boleh apabila jalannya tembus dan tidak mengganggu orang-orang lewat. Kalau mengganggu tidak boleh. Maka kalau masjid ini misalnya mau diluaskan, tapi ke timur sudah nggak ada lagi tempatnya, nah, kita beli tanah utara masjid, luasnya ke sana. Nah, supaya sambung antara tanah selatan dengan utara, dikasih rawshan, boleh. Bagaimana kalau jalannya buntu, bukan tembus? Beliau mengatakan, wala yajuz, tidak boleh membuat rawshan fid darbil mustarak, pada jalan yang berserikat.
Maksudnya jalan yang buntu. Illa bi'izni syuraka, kecuali dengan izin dari para serikatnya. Ini bicara tentang kondisi kedua. Kalau membuat roshan tetapi jalannya jalan yang berserikat. Jalan berserikat itu jalan yang buntu. Disebut jalan berserikat karena jalan buntu itu adalah haknya seluruh tetangga-tetangga yang ada di gang buntu tadi. Maka seolah-olah semuanya pemilik gang tadi, sehingga berserikat di situ. Maka boleh kita buat roshan, tapi harus ada izin dari teman serikat kita, dari tetangga-tetangga kita. Tetangga mana yang kita perlu minta izin? Tetangga yang sebelum kita dari jalan buntu, dari arah buntunya tadi. Misalnya, ini buntunya di selatan, di utara. Kemudian jalan tembusnya ini di selatan. Rumah saya adalah nomor 3 dari utara. Berarti saya minta izin kepada tetangga 1 dan 2 saja. Adapun tetangga 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya yang lebih dekat ke tembusannya ini tidak perlu minta izin. Kenapa? Karena yang terganggu dengan roshan saya adalah tetangga saya yang di utara saya ini. Karena mereka akan melewati jalan tersebut. Tapi kalau tetangga yang di selatan saya nggak akan pernah lewat rumah saya. Karena rumah mereka adalah sebelumnya rumah saya tadi. Nah, itulah maksudnya syuraka, yaitu sekutu adalah tetangga yang rumahnya sebelum kita dari arah yang buntu tadi. Nah, itulah yang kita perlu minta izin supaya mereka tidak terganggu dengan sebab roshan yang kita buat. Termasuk yang di depan rumah kita pas, perlu minta izin. Karena kalau kita membuat roshan, misalnya kita membuat atap, nah sementara tetangga rumah kita, depan rumah kita itu biasanya menjemur pakaiannya di depan rumah. Nah, gara-gara atap yang kita buat di tengah jalan tadi mengganggu penjemuran dia, bajunya nggak segera kering gara-gara itu. Maka minta izin dulu. Kalau dia mengizinkan silakan, nggak mengizinkan nggak boleh, karena itu adalah hak untuk bersama. Kemudian beliau mengatakan wajuz, dan boleh taqdimul bab, memajukan pintu, fitter bil mustarak, pada jalan yang berserikat, maksudnya gang buntu tadi. Wala yajuzu, dan tidak boleh takhiruhu, memundurkan pintu, illa bi'ilni syuraka, kecuali dengan izin dari serikat-serikatnya, yaitu tetangga-tetangga yang berada pada gang buntu tadi. Ini bicara tentang pembuatan pintu. Zaman dulu, kalau ada orang punya tanah, misalnya lebarnya ini 10 meter misalnya, dan dia berada di gang buntu, maka pasti pintunya itu adalah di tempat yang paling dekat dengan jalan bukaannya. Misalnya jalan bukaannya di selatan. Nah, maka dari 10 meter tanah yang dia miliki, pintunya adalah di ujung selatan, yang paling dekat dengan pintu bukaan gangnya. Maka tidak boleh dia membuat pintu di paling ujung utara dari tanah 10 meternya tadi. Kecuali harus minta izin. Kenapa? Karena ketika sudah melewati pintu rumah dia, maka gang ini semuanya yang dilewati oleh tetangga, ini semuanya haknya para tetangga. Maka kalau kita membuat pintu di area sini, berarti kita mengambil haknya orang. Maka harus minta izin dulu. Kalau kita buat pintunya di sini, nah, tidak perlu minta izin. Karena memang tanah kita seluas ini, dan kita membuat pintunya di tempat yang paling dekat dengan bukaannya tersebut. Ini adalah hukum-hukum yang berlaku pada adat atau kondisi pada waktu itu. Kalau sekarang adatnya berubah, sehingga semua tetangga itu tidak akan mempermasalahkan kalau kita membuat pintu di ujung utara dari tanah kita, maka tidak perlu minta izin. Maka hukum yang beliau sebutkan ini beliau sebutkan berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu. Maka kalau adatnya sudah berubah, hukumnya berubah, nggak ada masalah. Karena hal ini memang tidak ada nasnya dari Allah dan Rasul. Allah Rasul tidak pernah mengatakan, kalau kamu gangnya buntu harus begini-begini. Enggak. Nah, maka karena beliau mengalami suatu masa di mana adatnya seperti itu, beliau tuliskan hukum sesuai adat. Nah, sekarang berarti kita takluk kepada hukum yang berlaku saat ini bagaimana? Apa peraturan yang dibuat oleh orang-orang saat ini untuk berkaitan dengan apa? Dengan gang buntu tersebut. Itulah yang kita ikuti. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
yang dibahas oleh beliau berkaitan dengan damai, maka damai yang dimaksud di sini adalah damai antara seseorang dengan tetangganya. Jangan sampai gara-gara roshan, jangan sampai gara-gara pintu, akhirnya para tetangga bertengkar dengan tetangganya sendiri. Padahal tetangga termasuk orang-orang yang punya hak terhadap kita untuk kita hormati. Kita lanjutkan. Ahkamul hawalah, hukum-hukum hawalah. Hawalah itu artinya memindahkan. Yang dimaksud memindahkan ini adalah memindahkan pelunasan hutang kepada orang lain. Gambarannya begini. Saya punya utang kepada B. Ketika jatuh tempo, maka B datang ke rumah saya. Abu Zaidan, mana utangnya? Ini sudah jatuh tempo, kamu bayar sekarang. Nah, saya mengatakan, mohon maaf, hari ini saya nggak punya duit. Memang ini sudah jatuh tempo. Utangnya dulu kan 1 juta ya. Nah, tolong kamu datang ke Pak C. Pak C ini, saya sudah mengutangi dia 1 juta juga. Dan sudah jatuh tempo juga. Nah, maka silahkan kamu datang ke rumahnya Pak C, bilang kepada Pak C bahwa kamu ngambil duitnya Abu Zaidan yang dia hutangkan kepada kamu. Katanya sudah jatuh tempo. Nah, ini berarti apa? Memindahkan pelunasan hutang. Saya tidak melunasi hutang saya karena saya nggak punya duit, tapi saya pindahkan orang yang menagih tadi kepada orang ketiga yang saya punya duit di dia, pada dia. Nah, ini namanya hawalah. Apa syaratnya? Syara'itul hawalah. Syarat-syarat hawalah arba'atu asya. Ada 4 hal. Pertama, ridho'ul muhil. Ridhonya orang yang memindahkan pelunasan tadi. Pelunasan hutang tadi. Ridhonya saya. Saya ridho untuk memindahkan utangan tadi. Pelunasan utangan tadi. Karena itu kan hak saya kan. Duit 1 juta yang ada di tangan orang yang Pak C tadi kan milik saya. Nah, kalau saya ridho itu duitnya sebagai ganti dari utang saya yang belum saya lunasi, maka boleh. Syarat yang kedua, qabulul muhal. Menerimanya orang yang dipindahkan. A tadi, Pak B tadi. Pak B tadi yang menagih utang kepada saya tadi, dia menerima. Baik, saya terima pemindahan ini. Nah, kalau dia sudah menerima berarti apa? Sah sudah. Saya ridho dan yang saya pindahkan juga menerima, sah. Adapun Pak C nggak perlu dibahas dia ridho atau tidak, dia menerima atau tidak, nggak perlu dibahas. Kenapa? Memang duitnya bukan milik dia kok, itu duitnya saya yang dia pinjam dan sudah jatuh tempo, maka dia sudah wajib untuk melunasi utang dia tersebut. Yang ketiga, wa qaulul haqqi mustaqiron fil dhimmah. Kondisi hak tersebut betul-betul ada dalam tanggungan utang orang tadi. Artinya saya betul-betul utang kepada si B yang yang menagih tadi. Dan si C betul-betul utang kepada saya. Jadi utangnya betul-betul ada, bukan dalam bayangan. Karena kan ada utang yang belum terjadi. Misalnya saya pinjam kepada seseorang, seseorang mengatakan, baik akan saya pinjami, tapi sepekan depan. Ini utang masih dalam bayangan, belum terjadi. Karena utangannya terjadinya sepekan depan. Ini syaratnya harus betul-betul utangannya itu ada betul. Si B betul-betul saya pinjam darinya, dan si C betul-betul saya berikan pinjaman kepada dia. Yang keempat, wattifaqu ma fi dhimmatil muhili, dan sesuainya utang yang ditanggung oleh orang yang memindahkan, yaitu saya, wal muhali alaih, dan utang bagi orang yang saya pindahkan, yaitu C, fil jinsi, sama dalam jenisnya. Misalnya sama-sama rupiah, sama-sama duit, ya. Wan naui, dan macamnya, sama-sama rupiah. Kalau dolar berarti sama-sama dolar. Kalau buah berarti sama-sama mangga atau sama-sama kurma. Wal hululi wat ta'jil, dan juga sama masalah hululnya, yaitu jatuh temponya, wat ta'jil, dan waktu penundaannya. Artinya kalau hutang saya sudah jatuh tempo, maka hutang Pak C juga sudah jatuh tempo, harus sama-sama.
Kalau hutang saya sudah jatuh tempo, tapi hutangnya Pak C belum jatuh tempo, saya tidak boleh memindahkan B untuk menagih kepada C. Karena berarti saya dolim. Saya jatuh temponya hari ini, harus melunasi 1 juta, sementara C harus melunasi kepada sayanya 1 pekan ke depan. Nah, saya pindahkan B kepada C, ini berarti saya dolim kepada Pak B tadi. Karena kalau saya pindahkan ke C, dia tidak akan mendapatkan uang hari ini. Dia baru akan mendapatkan uang sepekan depan. Ini berarti dolim seperti ini. Nah, maka tidak sah begitu. Harus sama. Sama apa? Jenisnya, macamnya, kemudian waktunya. Kalau nilai utangannya gimana? Nilai utangannya boleh tidak sama. Yang penting orang yang saya pindahkan tadi mendapatkan haknya penuh. Misalnya dia mengutangi saya 1 juta. Saya nggak bisa bayar, tapi saya punya duit 2 juta di Pak C. Nah, maka B ini saya pindahkan kepada C untuk ngambil 1 juta, boleh. Karena duit dia hanya 1 juta. Maka saya suruh ngambil 1 juta. Sehingga boleh. Karena apa? Sudah terpenuhi hak yang dia minta. Kalau sudah terjadi seperti itu, watabra'u biha, maka bebas dengannya zimmatul muhil, utangnya orang yang memindahkan, yaitu saya. Saya mengatakan kepada B, B kamu saya pindahkan kepada C, silahkan ditagih di sana. Si B mengatakan, baik saya terima, sudah. Saya sudah bebas, saya tidak punya utang lagi. Kenapa? Dia sudah menerima pemindahan ini. Meskipun dia belum melakukan penagihan tadi, tapi saya sudah tidak punya utang lagi. Kenapa? Sudah saya pindahkan dan dia menerima. Bagaimana kalau orang yang B, yang C tadi melunasi utangnya kepada si B, tidak melunasi utangnya kepada saya? Nah, kalau dia sudah melunasi kepada B karena saya pindahkan tadi, maka berarti si C pun juga sudah lunas utangnya. Saya sudah nggak punya utang, dan C sudah nggak punya utang. Karena duit saya yang dibawa C sudah diberikan kepada B. Ini mudah-mudahan jelas nih. Karena masalah-masalah seperti ini memang perlu penggambaran. Dan kadang-kadang orang tidak tergambar karena tidak pernah melakukan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab berikutnya tentang dhaman, ini paling bagusnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang supaya lebih fresh lagi ketika memahami masalah-masalah jual beli seperti ini. Sisa waktu kita buka soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.